Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, dulurku kabeh sing rawuh ing channel iki. Mugi sampeyan kabeh tansah diparingi kesehatan, keselamatan, lan ketenangan batin. Wilujeng rawuh, sedulurku, di papan iki kita bareng-bareng sinau, ngrembug, lan nyelami rahasia-rahasia warisan leluhur. Ing kene kita ora mung ngomong soal weton, nanging uga narik hikmah lan pelajaran urip sing bisa dadi pepadang kanggo perjalanan jiwa kita. Dulurku, tahukah sampeyan bahwa weton wage sering dianggap remeh, padahal ia menyimpan kekuatan spiritual yang menakutkan? Konon, orang yang lahir di wage punya energi gaib yang membuat mereka sulit disentuh ilmu hitam, tapi sekaligus juga rawan jadi sasaran iri hati orang lain. Benarkah wage punya aura rahasia yang bisa jadi berkah, sekaligus bisa bikin bulu kuduk berdiri? Sebelum kita lanjut, ayo bantu channel iki tetap berkembang. Tekan tombol like. Bagikan video iki marang kancalan sedulurmu, lan aja lali subscribe supaya ora ketinggalan wejangan leluhur sabanjure. Tulis sholawat ing kolom komentar, utawa doa sing paling tulus saka atimu. Lan luwi apik maneh, sebutna asal kutha panjenengan, supaya kita bisa nyawiji dadi sedulur sak Nusantara. Hari ini, kita akan membongkar rahasia weton wage. Meski sering dianggap biasa-biasa saja, nyatane wage punya sisi mistis yang luar biasa. Leluhur percaya, orang wage membawa pancer atau inti energi yang kuat, yang membuat mereka punya daya tahan batin di atas rata-rata. Namun, energi ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Kalau dijaga dengan doa dan laku hidup yang benar, wage bisa jadi berkah besar. Tapi kalau lalai, energi itu bisa berubah jadi beban yang menakutkan. Nah, dulurku kabeh, setelah kita ngerti sekilas gambaran tentang weton wage lan kenapa ia dianggap punya sisi mistis yang menakutkan, saiki wayahe kita mlebu luwih jero. Kita bakal mbuka lapisan demi lapisan rahasia sing disimpen leluhur, kaya wong sing embuka lembaran kitab kuno sing wis suwe disimpen rapet. Wage itu ibarat api dalam sekam, tenang di luar, tapi menyimpan bara panas di dalam. Ada sisi terang yang bisa jadi berkah, tapi juga ada bayangan yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Maka ayo kita telusuri bersama, satu persatu kekuatan spiritual weton wage, supaya kita ngerti apa sing sebenarnya diwariskan pada mereka. Kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu aura mistis orang kelahiran wage. 1. Aura mistis weton wage. Dulurku kabeh. Orang Jawa percaya, setiap weton membawa aura, cahaya, dan bayangan yang membentuk jalan hidup pemiliknya. Nah, khusus weton wage, aura yang mereka bawa itu unik, misterius, dan kadang bikin orang lain merinding tanpa sebab. Kalau sampeyan pernah berjumpa dengan orang wage, mungkin sampeyan akan merasa ada sesuatu yang beda dari mereka. Meski tampak sederhana, seringkali ada getaran halus yang bikin orang segan. Bukan segan karena ditakuti, tapi karena ada semacam energi mistis yang memancar dari dalam dirinya. Leluhur menggambarkan aura wage seperti angin malam di tengah hutan. Diam, sunyi, tapi penuh tanda-tanda gaib. Kita nggak bisa melihatnya secara jelas, tapi kita bisa merasakannya. Begitu pula orang wage, kadang tanpa bicara banyak, sudah bisa membuat orang lain menghormatinya. Yang menarik, aura wage ini sering bikin mereka tampak misterius. Mereka nggak mudah ditebak. Kadang diam 1000 bahasa, tapi tatapannya dalam, seakan bisa membaca isi hati lawan bicaranya. Karena itu banyak orang wage dianggap punya mata batin yang tajam. Bahkan ada cerita, orang wage bisa tahu kalau ada orang yang berniat buruk, meskipun orang itu berusaha menutupi niatnya dengan senyum ramah. Ada kisah turun-temurun tentang seorang lelaki wage di sebuah desa. Konon, dia biasa saja, hidup sederhana, bukan orang sakti, bukan pula dukun. Tapi anehnya, orang-orang jahat yang mencoba mengganggunya seringkali justru kena batunya. Pernah ada maling yang mencoba mencuri ayamnya. Malam itu juga, maling itu jatuh sakit aneh. Tubuhnya kaku, nggak bisa bicara, sampai akhirnya mengaku dan minta maaf. Setelah lelaki wage itu memaafkan, barulah penyakitnya hilang. Cerita-cerita seperti ini bikin orang percaya bahwa aura wage memang membawa perlindungan gaib alami. Tapi dulurku, jangan salah. Aura mistis wage ini tidak selalu mudah dipahami. Ada kalanya, energi wage yang terlalu kuat bisa bikin orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Ada yang merasa nggak nyaman,
ada yang tiba-tiba takut tanpa alasan. Karena itu, orang Wage sering dicap seram, meski sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa. Inilah sisi menariknya, aura Wage bisa jadi berkah sekaligus ujian. Berkah, karena membuat mereka dihormati, disegani, dan sulit disentuh energi jahat. Ujian, karena bisa membuat mereka dijauhi, difitnah, bahkan dimusuhi tanpa sebab. Banyak orang Wage yang merasakan hal ini, dicintai sekaligus dibenci dalam waktu yang bersamaan. Leluhur kita sering berpesan, cahya iku kudu tansah diarah ke kanggo pepadang, aja kanggo ngobong. Artinya, cahaya atau aura itu harus diarahkan untuk menerangi, bukan untuk membakar. Orang Wage yang sadar akan auranya biasanya lebih tenang, lebih sabar, dan tidak suka pamer. Dengan begitu, auranya menjadi penerang. Tapi kalau mereka sombong, arogan, atau suka merendahkan orang lain, aura itu bisa berubah jadi api yang membakar dirinya sendiri. Dulurku, aura Wage ini juga membuat mereka sering dianggap punya daya spiritual alami. Banyak orang Wage yang kalau ikut berdoa, suasana jadi khusyuk. Kalau mereka menasehati, kata-katanya sering menancap di hati. Bahkan ada kepercayaan, doa orang Wage kadang lebih cepat dikabulkan, apalagi kalau doanya untuk orang lain. Namun, justru disinilah bahaya yang harus mereka waspadai. Karena doanya kuat, ucapan orang Wage bisa jadi sabda. Kalau yang keluar adalah doa baik, itu bisa membawa berkah. Tapi kalau yang keluar adalah kata-kata buruk saat marah, bisa jadi kenyataan. Leluhur selalu mengingatkan, hati-hati nganggo lathi. Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan bisa jadi doa yang nyata. Jadi, dulurku, aura mistis orang Wage itu ibarat pedang bermata dua. Ia bisa jadi tameng kuat melawan kejahatan, tapi juga bisa jadi sumber masalah kalau tidak dijaga dengan hati yang jernih. Wage lahir membawa energi gaib yang menakutkan, tapi semua tergantung bagaimana mereka mengarahkannya. Inilah alasan pertama kenapa weton Wage dianggap punya kekuatan spiritual yang menakutkan. Karena bahkan tanpa ilmu khusus, tanpa jimat atau mantera, auranya sudah cukup untuk membuat orang lain segan dan hati-hati. 2. Perlindungan spiritual alami. Dulurku kabeh. Salah satu rahasia kenapa weton Wage sering disebut punya kekuatan menakutkan, adalah karena mereka diakini membawa perlindungan spiritual alami. Orang Jawa percaya, ada weton-weton tertentu yang sejak lahir sudah diselimuti tameng gaib, dan Wage adalah salah satunya. Kalau sampean memperhatikan, orang Wage seringkali tampak lebih tahan banting dibanding orang lain. Mereka bisa saja diganggu, difitnah, bahkan dicoba dijatuhkan, tapi entah bagaimana, selalu ada saja jalan untuk selamat. Bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kesulitan, tapi masalah-masalah besar seringkali berakhir dengan keajaiban yang membuat mereka tetap bisa berdiri. Konon, orang Wage punya dinding gaib yang membuat serangan energi negatif sulit menembus. Santet, teluh, atau guna-guna yang biasanya bekerja halus, menyusup ke tubuh korban, seringkali tidak bisa masuk ke orang Wage. Energi itu mental, seolah terbakar oleh kekuatan dalam yang mereka bawa sejak lahir. Ada kisah dari seorang kakek di pedesaan Jawa Tengah. Ia lahir di weton Wage, dan sepanjang hidupnya beberapa kali ada orang yang iri padanya. Suatu ketika, ada yang mencoba mengiriminya santet. Tapi anehnya, bukan kakek itu yang jatuh sakit, melainkan keluarga si pengirim yang justru terkena musibah. Orang-orang di desa percaya, santet itu gagal menembus benteng gaib sang kakek, lalu kembali menghantam si pengirimnya. Leluhur menggambarkan perlindungan Wage seperti tameng dari baja tipis yang tak terlihat. Ia tidak tampak oleh mata, tapi ada di sekeliling tubuh mereka. Tameng ini tidak selalu bekerja karena jimat atau doa khusus, tapi memang karena energi bawaan yang mereka warisi sejak lahir. Inilah yang membuat Wage sering disebut punya pancer yang kuat. Namun dulurku, perlindungan ini bukan berarti Wage kebal segalanya. Tameng gaib itu bekerja selama orang Wage tetap eling, rendah hati, dan tidak berbuat aniaya. Kalau mereka lengah, sombong, atau malah melakukan keburukan, maka perlindungan itu bisa melemah. Sebab sejatinya, energi itu adalah titipan. Ia akan bekerja baik selama pemiliknya berjalan di jalan kebaikan. Yang menarik,
Perlindungan alami wage ini sering tampak dalam bentuk firasat. Banyak orang wage yang mengaku tiba-tiba mendapat tanda sebelum bahaya datang. Misalnya, tiba-tiba mimpi buruk yang memberi peringatan, atau tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Dan benar saja, tak lama kemudian ada peristiwa yang hampir mencelakai mereka, tapi mereka bisa terhindar. Seolah-olah ada suara halus yang membisikkan, aja lunga dina iki, atau, hati-hati, ana bebaya. Dulurku, ini membuat banyak orang percaya bahwa orang wage dijaga tidak hanya oleh energi dalam dirinya, tapi juga oleh leluhur dan kekuatan alam sekitar. Seakan ada roh-roh penjaga yang selalu mengawasi, memastikan keturunan wage tetap selamat dari serangan jahat. Ada pepatah Jawa, sing waspada bakal selamat. Dan orang wage biasanya memang dilahirkan dengan rasa waspada alami. Mereka jarang gegabah, lebih hati-hati dalam mengambil langkah, dan itu pula yang memperkuat perlindungan mereka. Karena bukan hanya tameng gaib yang bekerja, tapi juga sikap hidup yang membuat mereka sulit diserang. Tapi perlu diingat, dulurku, meski perlindungan wage menakutkan bagi orang yang berniat jahat, jangan sampai membuat mereka lengah atau merasa paling kuat. Justru perlindungan ini adalah amanah. Kalau dipakai untuk kebaikan, wage akan jadi pribadi yang disegani, dihormati, bahkan dijaga banyak orang. Tapi kalau dipakai untuk kesombongan, cepat atau lambat perlindungan itu bisa hilang, bahkan berbalik jadi beban. Maka, pelajaran penting dari bagian ini adalah, wong wage iku ora gampang ditembus energi jahat, nanging kudu tansah eling lan waspada. Mereka lahir dengan perlindungan gaib, tapi tetap harus menjaga hati, ucapan, dan perilaku. Dengan begitu, tameng gaib itu akan semakin kuat, dan hidup mereka akan selalu berada di bawah cahaya perlindungan leluhur. Dulurku, inilah alasan kedua kenapa weton wage disebut punya kekuatan spiritual menakutkan. Karena mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Ada dinding gaib, ada perlindungan alam, ada leluhur yang ikut menjaga. Santet bisa gagal, telu bisa mental, bahkan niat jahat bisa kembali ke pengirimnya. 3. Sisi gelap wage. Dulurku kabeh. Kalau kita membicarakan weton wage, memang benar mereka punya banyak kelebihan. Auranya kuat, perlindungan gaibnya kokoh, bahkan sering sulit disentuh santet. Tapi ingat, di balik cahaya selalu ada bayangan. Begitu pula dengan wage. Mereka juga punya sisi gelap yang bisa jadi menakutkan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Leluhur Jawa percaya, setiap energi besar pasti punya dua sisi. Semakin kuat energi itu, semakin besar pula bayangannya. Dan wage termasuk golongan weton yang energinya besar, sehingga bayangan yang menyertainya pun tak bisa dianggap enteng. Apa sisi gelap wage? Salah satunya adalah bahwa aura kuat yang mereka bawa seringkali membuat orang lain merasa terintimidasi tanpa sebab. Bayangkan, dulurku, ada orang wage yang hanya diam, tidak bicara banyak, tapi tatapannya dalam, wajahnya serius. Orang lain yang melihat bisa tiba-tiba merasa takut, tidak nyaman, bahkan curiga, padahal si wage tidak berniat apa-apa. Inilah yang sering membuat wage jadi sasaran iri hati dan fitnah. Karena wibawa mereka terlalu menonjol, ada saja orang yang merasa terganggu. Akhirnya muncul gosip, tuduhan, bahkan permusuhan yang sebenarnya tidak beralasan. Wage bisa dengan mudah dicap sombong hanya karena diam, atau seram hanya karena tatapannya tajam. Sisi gelap lainnya adalah bahwa energi spiritual wage bisa menciptakan efek balik yang menakutkan kalau tidak dijaga. Banyak orang percaya, doa dan ucapan wage sering cepat terkabul. Itu memang berkah, tapi juga bisa jadi bumerang. Kalau saat marah orang wage mengucapkan kata-kata buruk, kata itu bisa benar-benar terjadi. Kalau mereka mendoakan keburukan, kadang kenyataannya bisa langsung menimpa orang yang didoakan. Itu sebabnya leluhur sering berpesan, hati-hati nganggo lathi. Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan orang wage bisa jadi doa, bisa jadi sabda yang nyata. Inilah sisi gelap yang harus selalu mereka kendalikan. Dulurku, orang wage juga sering dianggap punya bayangan batin yang berat. Mereka kadang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya menyimpan rasa gelisah di dalam. Seringkali mereka merasa sendiri, meski dikelilingi banyak orang. Ada semacam beban batin yang membuat mereka gampang murung, gampang merasa hidupnya berat.
Inilah yang kadang membuat mereka sulit dimengerti orang lain. Selain itu, Wage sering jadi magnet iri hati. Karena perlindungannya kuat, karena auranya besar, banyak orang yang tidak berani menyerang mereka secara langsung. Akhirnya, Wage sering diserang lewat jalan lain. Lewat fitnah, lewat omongan, lewat kedengkian. Jadi meskipun mereka sulit disentuh santet, bukan berarti mereka aman dari musuh. Musuh Wage biasanya datang dalam bentuk orang-orang dekat yang diam-diam iri, atau tidak suka melihat mereka bersinar. Ada kisah tentang seorang perempuan Wage di sebuah desa. Hidupnya sederhana, tapi dia dikenal sebagai orang yang dermawan dan disegani. Karena wibawanya besar, beberapa tetangga merasa iri. Mereka tidak bisa menyantetnya, karena sudah berkali-kali gagal. Akhirnya mereka memilih jalan fitnah. Perempuan Wage itu difitnah punya ilmu hitam, padahal dia hanya rajin berdoa dan menolong sesama. Fitnah itu sempat membuatnya terpuruk. Tapi karena kesabaran dan keteguhan hatinya, akhirnya kebenaran muncul juga. Dari cerita ini, kita belajar bahwa sisi gelap Wage bukan hanya soal energi gaib yang menakutkan, tapi juga soal ujian sosial. Orang Wage harus siap hidup dengan aura yang membuat mereka disegani sekaligus dibenci. Mereka harus siap jadi cahaya yang terang, meski bayangan gelap akan selalu mengikuti. Maka, sedulurku, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, orang Wage harus pandai mengendalikan diri. Jangan mudah terbawa emosi, jangan asal bicara saat marah, dan jangan sombong dengan aura yang mereka miliki. Karena sekali salah langkah, aura besar itu bisa berubah jadi beban berat. Inilah alasan ketiga kenapa weton Wage disebut punya kekuatan spiritual yang menakutkan. Karena di balik auranya yang terang, ada sisi gelap yang siap muncul kalau tidak dijaga. Wage bisa jadi penerang, tapi juga bisa jadi bayangan menakutkan kalau mereka kehilangan kendali. 4. Daya tarik dan bahaya Wage. Dulurku kabeh. Setiap weton membawa pesona uniknya sendiri. Ada yang lahir dengan aura ceria, ada yang penuh kewibawaan, dan ada pula yang membawa misteri. Nah, bagi mereka yang lahir di weton Wage, leluhur percaya ada daya tarik spiritual yang luar biasa kuat. Tapi menariknya, daya tarik ini nggak cuma bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bahaya besar, baik bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Mari kita mulai dari sisi daya tarik Wage. Orang Wage dikenal punya kepribadian yang menenangkan. Mereka bisa membuat suasana adem hanya dengan keberadaannya. Tatapan matanya sering dianggap dalam, bahkan menembus, seolah bisa membaca isi hati. Ada banyak cerita orang Wage yang ketika bicara, kata-katanya begitu menancap di hati pendengarnya. Mungkin bukan karena gaya bicaranya hebat, tapi karena ada energi gaib dalam suaranya yang menyentuh jiwa orang lain. Konon, doa orang Wage punya getaran yang lebih kuat dibanding weton lain. Kalau mereka mendoakan orang lain dengan tulus, doa itu sering cepat terkabul. Ada banyak kisah tentang orang Wage yang berdoa untuk kesembuhan kerabatnya, dan tak lama kemudian penyakit itu mereda. Atau orang Wage yang berdoa agar jalan rezeki keluarganya lancar, dan tiba-tiba ada kesempatan besar yang datang. Ini menunjukkan bahwa daya spiritual Wage sering lebih tajam dalam menghubungkan niat dengan kenyataan. Tapi dulurku, justru disinilah letak bahayanya. Karena doa dan ucapan Wage punya kekuatan gaib, maka kalau mereka salah arah, bisa jadi bencana. Saat marah, orang Wage bisa mengucapkan kata-kata buruk, dan tanpa disadari kata itu menjadi nyata. Misalnya, ada cerita tentang seorang Wage yang kecewa dengan temannya. Ia sempat berkata, "Aku ora bakal gelem endelok awakmu bahagia." Beberapa bulan kemudian, benar saja, temannya itu jatuh dalam kesulitan besar. Padahal si Wage tidak melakukan apa-apa selain berkata. Cerita-cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa Wage harus sangat berhati-hati dengan lidahnya. Leluhur Jawa selalu memberi wejangan, "Lathi iku gegaman." Ucapan itu senjata. Bisa jadi pelindung, bisa juga jadi pisau yang melukai. Dan Wage adalah salah satu weton yang ucapan dan doanya sangat manjur. Jadi, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. Selain itu, daya tarik Wage yang kuat juga sering membuat mereka jadi pusat perhatian. Orang gampang terpikat, baik karena karisma, wibawa, maupun ketulusan mereka. Tapi ini juga bisa jadi masalah. Karena daya tariknya, Wage sering disalahartikan.
Orang bisa mengira mereka memberi sinyal cinta padahal hanya bersikap ramah. Akibatnya, wage sering tanpa sadar menimbulkan rasa cemburu, persaingan, bahkan konflik. Ada kisah seorang pemuda wage yang terkenal ramah. Ia mudah akrab dengan siapa saja, dan banyak orang merasa nyaman bersamanya. Tapi justru karena itu, ia dianggap penggoda oleh beberapa orang yang pasangannya merasa cemburu. Padahal si pemuda wage tidak pernah bermaksud begitu. Inilah bahaya yang muncul dari daya tarik wage, mereka sering disalahpahami. Bahaya lain muncul ketika daya tarik spiritual wage digunakan untuk tujuan yang salah. Ada orang wage yang sadar kalau ucapannya manjur, lalu sengaja menggunakannya untuk menakut-nakuti orang lain. Ada juga yang menggunakan pesonanya untuk mempermainkan perasaan. Kalau sudah begini, energi wage bisa berubah jadi bumerang. Karena apa yang mereka tanam dengan niat buruk, cepat atau lambat akan berbalik menimpa dirinya sendiri. Maka dulurku, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, daya tarik itu titipan, bukan mainan. Wage dianugerahi kekuatan spiritual dalam ucapan dan doa, tapi harus dipakai dengan hati yang jernih. Kalau digunakan untuk menolong, mereka bisa jadi cahaya besar bagi banyak orang. Tapi kalau dipakai untuk kesombongan atau permainan, cahaya itu bisa padam, bahkan berubah jadi api yang membakar dirinya sendiri. Jadi, alasan keempat kenapa weton wage disebut punya kekuatan spiritual menakutkan adalah karena daya tarik mereka yang luar biasa besar. Doa dan ucapannya sering manjur, pesonanya sering memikat, tapi kalau salah arah, justru bisa membawa bahaya besar. Wage bisa jadi berkah bagi banyak orang, tapi juga bisa jadi malapetaka kalau tidak pandai menjaga dirinya. 5 Pelajaran hidup dari weton wage. Dulurku kabeh. Setelah kita membahas aura mistis, perlindungan gaib, sisi gelap, serta daya tarik dan bahaya dari weton wage, tibalah kita di bagian inti. Apa sebenarnya pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari semua ini? Karena sejatinya, membicarakan weton bukan sekadar untuk mencari tahu nasib, tapi untuk mengenali diri sendiri, agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Orang wage, seperti sudah kita lihat, membawa energi yang besar. Aura mereka kuat, perlindungan gaibnya kokoh, ucapannya manjur, bahkan doanya sering cepat terkabul. Semua ini adalah anugerah sekaligus ujian. Leluhur selalu berpesan, semakin besar kekuatan yang kita bawa, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari wage adalah tentang rendah hati. Energi wage sering membuat orang segan, doa wage sering jadi nyata, dan ucapan wage bisa membawa dampak besar. Tapi kalau mereka terjebak dalam kesombongan, maka semua kelebihan itu bisa berubah jadi kutukan. Orang wage yang sombong biasanya akan kehilangan perlindungan gaibnya. Aura mereka yang tadinya bercahaya bisa meredup, bahkan berbalik membawa kesialan. Jadi, wage harus selalu ingat bahwa kekuatan itu bukan milik pribadi, melainkan titipan dari Gusti lan leluhur. Pelajaran kedua adalah tentang pengendalian diri. Orang wage punya potensi luar biasa dalam doa dan ucapan. Tapi potensi ini bisa berbahaya kalau tidak dikendalikan. Saat marah, orang wage bisa mengucapkan kata-kata buruk, dan kata itu bisa benar-benar jadi kenyataan. Itulah sebabnya wage harus belajar menahan amarah, sabar, dan hati-hati dalam berbicara. Pepatah Jawa berkata, "Lathi iku gegaman." Ucapan adalah senjata. Kalau wage bijak, senjata itu jadi pelindung. Kalau wage sembrono, senjata itu bisa melukai dirinya sendiri. Pelajaran ketiga, wage harus sadar bahwa cahaya dan bayangan berjalan beriringan. Mereka punya aura kuat, tapi juga punya sisi gelap berupa iri hati orang lain, fitnah, atau kesalahpahaman. Wage harus siap menghadapi ini dengan hati yang teguh. Jangan kaget kalau hidup mereka sering penuh lika-liku sosial. Karena semakin terang cahayamu, semakin besar pula bayangan yang mengikutimu. Wage harus belajar menerima bahwa itu bagian dari perjalanan hidupnya. Pelajaran keempat, wage harus selalu eling lan waspada. Eling artinya ingat pada Gusti, pada doa, pada leluhur. Waspada artinya hati-hati dalam melangkah, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Selama wage ingat pada doa dan menjaga laku hidupnya, perlindungan gaib akan tetap menyertai. Tapi begitu mereka lalai, energi besar yang mereka bawa bisa berbalik jadi beban. Dulurku,
Pelajaran terakhir dari Wage adalah tentang makna doa. Doa Wage sering cepat terkabul, terutama kalau doanya tulus untuk orang lain. Maka Wage harus memperbanyak doa baik, memperbanyak laku prihatin, memperbanyak kebaikan. Karena setiap doa baik yang keluar dari Wage, bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga akan kembali pada dirinya. Leluhur selalu mengingatkan, sing sabar bakal slamet, sing eling bakal mulia. Orang Wage yang sabar menghadapi fitnah, sabar menghadapi iri hati orang lain, dan tetap eling pada Gusti, hidupnya akan dimuliakan. Tapi Wage yang tergesa-gesa, gampang marah, dan lupa pada doa, justru akan terjebak dalam kesulitannya sendiri. Maka dulurku, kesimpulannya jelas, weton Wage itu ibarat api dalam sekam. Diam tapi penuh kekuatan. Bisa jadi cahaya penerang kalau diarahkan dengan benar, tapi bisa jadi api yang membakar kalau dibiarkan liar. Tugas orang Wage adalah menjaga energi itu, menggunakannya untuk kebaikan, dan tidak terjebak dalam kesombongan. Kalau ini bisa dilakukan, Wage akan jadi pribadi yang kuat, dihormati, dan dilindungi oleh Gusti serta leluhur. Inilah alasan kelima, sekaligus penutup, kenapa weton Wage disebut punya kekuatan spiritual yang menakutkan. Karena di balik diamnya, ada kekuatan gaib besar yang bisa membawa berkah, tapi juga bisa membawa bahaya. Semua kembali pada pilihan hidupnya. Dulurku kabeh, weton Wage memang menyimpan kekuatan spiritual yang menakutkan. Aura mistisnya, perlindungan gaibnya, daya tarik dan bahaya yang menyertainya, semua itu menunjukkan bahwa Wage bukanlah weton biasa. Pelajaran pentingnya jelas, energi itu titipan, bukan milik pribadi. Kalau dijaga dengan doa, sabar, dan rendah hati, Wage akan membawa berkah besar. Tapi kalau dibiarkan liar, bisa jadi sumber musibah. Nah, dulurku, itulah wejangan kita kali ini tentang rahasia weton Wage. Menurut sampean, apakah Wage memang sekuat itu? Atau sampean punya pengalaman pribadi tentang orang Wage? Tulis ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video iki, lan subscribe supaya sampean ora ketinggalan wejangan sabanjure. Mugi Gusti tansah maringi berkah, perlindungan, lan ketenangan tumrap kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.